Yo guys, jadi udah lama gue nggak bikin video review atau modding keyboard ya. Kali ini gue kedatangan keyboard yang sangat spesial, yaitu Wooting 60HE. Memulai dari unboxingnya, ada keyboardnya dengan cover plastik, kantong plastik yang isinya switch cadangan, baut cadangan, dan baut untuk strapnya. Terus di boxnya juga ada strap dan kabelnya. Sesuai ekspektasi, produk mahalnya boxnya lumayan premium. Di sisi atasnya aja dikasih postcard. First impression, suara keyboard ini hampir sempurna. Kalian dengerin aja. Tuh, hampir nggak ada scratch. Case plastiknya nggak hollow, dan stabs-nya aman. Perlukah ku ingatkan kalau ini itu keyboard gaming? Sekilas, ini kelihatan seperti keyboard mechanical Tremont biasa lain. Tapi bedanya ada di dalam. Case-nya solid tanpa flex. Dan bentuknya lumayan unik juga. Untuk pemasangan strapnya, tinggal jepit strap dan tutup karetnya di tengah dua baut ini. Dan dikencengin bautnya ya. Untuk kabel bawaannya dia USB-C ke USB-A dengan panjang 1,8 meter. Bahannya sudah sleeve dan cover ujungnya juga udah metal. Warnanya hitam kuning begini, seperti strapnya keyboard ini juga. Memulai dari keycaps-nya, dia OEM profile. Dengan bahan PBT double shop yang teksturnya agak lebih kasar dibanding keycaps gaming lain yang pernah gue coba. Legends-nya shine through dan lebih tajam dibanding OEM lain yang pernah gue lihat juga. Bisa dibilang satu grade sama merek luar lain, misalnya Logitech atau Razer. Di bawah keycaps-nya ada switch-nya, yang mungkin dari sisi atas kalian juga udah lihat dia rada beda ya. Ini adalah nilai jual utamanya keyboard ini, yaitu dia bukan menggunakan standard MX style switch atau optical switch, tapi dia menggunakan yang namanya Hall effect switch. Switch bawaannya adalah Lakerd L60, yaitu switch yang diproduksi oleh Gateron. Switch ini sudah pre-loop, dan kalau gua lihat sih baru slider stemnya aja yang udah di-loop. Kadang ada yang masih ada spring ping atau suara dari top housingnya. Sekilas, struktur switch ini mirip bentuknya dengan switch MX style lain. Bahkan stemnya juga model plus yang cross-compatible dengan keycaps MX style juga ya. Tetapi bentuk luarnya aja yang sama. Dari sisi bawah stemnya dia udah kelihatan kalau dia beda bentuknya dari stem lain. Di bawah switchnya juga cuma ada 2 pin plastik dan nggak ada pin besinya. Karena Hall effect switch ini tuh emang contactless dan sensornya ada di PCB-nya. Di dalam switch-nya, kita juga bisa lihat struktur switch yang sangat berbeda daripada switch MX style biasa. Dengan stem yang lebih besar, spring yang diameternya lebih gede, dan bolong di bottom housing yang besar begini. Top housingnya juga ada perbedaan di sisi internalnya, di mana daerah leaf-nya ketutup ya. Dan di luarnya juga ada 3 prong di setiap sisi. Biasanya kan cuma 2 prong. Fungsinya 3 prong itu 2 buat nahan top housingnya ke bottom housingnya, seperti switch MX style biasa. Tetapi prong ketiga ini ada di tengahnya 2 prong itu. Dan fungsinya untuk menahan switch-nya kepada plate-nya. Biasanya kan sisi yang menahan switch-nya ke plate-nya cuma 2 sisi, tapi kalau ini 4 sisi. Dia begini karena kalau switch Hall effect itu perlu ngepas banget dan nggak boleh longgar. Kalau longgar kan nanti dia ngukur jaraknya nggak ngepas. Oh iya, kalau kalian belum ngerti bagaimana switch ini berfungsi, gue bakal kasih penjelasan pendek. Switch MX style biasa itu kan ada leaf besi. Ini pas dia kedorong oleh stemnya baru ke actuate atau ke detect sama keyboardnya. Dan inputnya kekirim ke komputer. Dia modelnya binary ya, ada 2 keadaan aja, on atau off. Kalau Hall effect switch, dia menggunakan sensor Hall effect dan magnet yang ada di dalam stemnya untuk mengestimasi posisi stemnya dan jaraknya dari PCB. Informasi ini tipenya analog ya, karena bukan cuman on atau off, tapi banyak posisinya. Ya kayak dimmer lampu atau potentiometer. Nah, informasi jarak itu menentukan jika switch-nya ke actuate atau tidak. Dan jarak untuk actuate-nya kita bisa setting dari software keyboard-nya. Kenapa Hall effect switch ini itu menarik banget? Nah, itu bakal gue bahas lebih dalam nanti pas kita lihat software-nya ya. Pas switch-nya kita lepas, yang ada di bawahnya juga sangat berbeda ya. PCB-nya nggak ada bolong tengahnya buat stemnya, dan juga ada socket buat pin-nya. Bahkan dia sampai ditaruh silk screen di daerah tengahnya. LED RGB-nya juga udah rata dengan permukaan PCB. Untuk keterangan RGB-nya, dia hampir 2 kali lipat dibanding keyboard lain yang udah gue tes.
Walaupun arah asli switch-nya north facing, karena dia nggak ada socketnya dan nggak ada pin besinya, kita bisa puter dia dan pasang dengan arah south facing jika mau pakai keycap cherry profile. Kalau kita melakukan itu, minusnya LED RGB-nya bakal ketutup dengan switch-nya. Dan walaupun mungkin masih ada sedikit lampu yang lewat, dia bakal redup banget. Stabilizer-nya keyboard ini udah pre-loop dengan loop yang konsistensinya mirip Permatex. Dan untuk kualitas pre-loop-nya, kalian denger aja dari sound test pendek ini. Seperti kalian sudah dengar, board ini emang nggak ada ticking atau rattle-nya sama sekali. Fitment stab ke plate-nya udah ketat banget, jadi nggak usah kita band 8 mod. Setelah semua switch-nya lepas, kita perlu melepas 5 baut yang ada di PCB-nya. Terus pas PCB dan plate-nya sudah bisa dikeluarin, ada 8 baut di sisi bawah PCB-nya yang menyambungkan PCB-nya ke plate-nya. Yang rada unik itu, baut ini udah dicat putih sama mereka. Di tengah PCB dan plate-nya, mereka juga sudah mengasih plate foam yang tebelnya 3 mm. Plate bawaannya berwarna putih, jadi untuk backlight yang kepantul bakal lebih terang dibanding kalau pakai plate hitam ya. Sepertinya si plate ini mempunyai standoff atau mounting point yang khusus untuk PCB ini. Jadi kalau kita mau mengganti plate-nya, kita perlu mencari yang juga ada standoff itu. Resikonya kalau kita menggunakan plate yang nggak ada standoff khusus ini, mungkin jarak antara PCB dan switch-nya bakal berubah pas kita make, dan itu akan mengefek performa switch-nya. PCB-nya lumayan unik, di mana dia ada banyak silk screen seperti salah satu keyboard yang kita juga pernah review. Untuk USB port-nya, dia di sisi kiri PCB-nya seperti DC60. Bahkan keyboard ini itu compatible dengan case yang didesain untuk DC60. Jadi pilihan case aftermarket kalian lumayan luas. Terakhir ada case-nya yang berbahan plastik. Seperti gua udah bilang di awal video, ini case-nya minimal flex dan bahannya tebal. Di sisi kiri case-nya juga ada attachment point ini di mana kalian bisa memasang tag-nya. Di dalam case-nya ada foam yang gua tebak berbahan poron low density, tapi juga kurang yakin karena belum pernah gua beli foam begini. Case ini nggak mempunyai segmenting sama sekali dan ada 5 mounting point yang sudah dipasang brass insert. Di sisi bawah case-nya ada rubber feet yang berwarna kuning, logonya yang sudah molded in, dan stiker label produknya. Dimensi case-nya 29,5 kali 11,5 dengan poin tertinggi 2,8 cm dan front height 1,8 cm. Berat case-nya 144 gram pas unbuilt. Untuk software-nya ada 2 opsi, bisa kalian download atau gunakan dari website-nya. Pas pertama kali pakai keyboard-nya, gue perlu update firmware-nya dulu. Jadi nggak bisa pakai yang langsung dari website-nya ya. Di sisi kiri software-nya ada profile-nya. Di software voting ini kita bisa buat profile kita sendiri atau pakai yang udah ada. Di sisi bawahnya ada 6 tab, 1 buat RGB lighting, 1 buat setting performa, 1 buat remap keys-nya, 1 buat macro, 1 buat remap keyboard-nya untuk menjadi input controller atau gamepad, dan terakhir buat setting analog curve-nya pas menggunakan mode input controller atau gamepad ini. Pertama, gue mau bahas tab performanya. Karena switch yang digunakan mempunyai teknologi Hall effect, kalian bisa setting titik aktuasi switch-nya. Dan karena dia Hall effect, juga ada fungsi yang namanya rapid trigger. Dengan fungsi ini pas kalian melepas switch-nya, walaupun belum melewati titik aktuasinya, dia akan langsung ke reset atau nggak ke register lagi. Dan kalau kalian tekan lagi, langsung ke register, walaupun mungkin belum lewatin titik aktuasinya. Dan terakhir, di tab ini ada yang namanya Tachyon Mode, di mana latency keyboardnya bakal lebih rendah lagi, tapi minusnya nggak bisa pakai efek RGB backlight-nya. Maksudnya gue dengan nggak bisa pakai efeknya itu bukan nggak bisa dinyalain RGB-nya ya. Maksudnya itu nggak bisa pakai efek rainbow atau efek yang gerak-gerak lain. 3 fitur ini membuat keyboard ini beda banget dari keyboard lain. Misalnya kalau gue main rhythm game, fitur-fitur ini sudah gue tes dan dia membantu ngurangin kemungkinan input kita tidak ke register. Karena kita nggak melepas switch sampai titik aktuasi, kalau kita tekan ke bawah, rapid trigger-nya masih akan mendetek input kita. Terus kalau misalnya di game FPS, ini bisa membantu dengan counter strafing. Karena input kalian bisa kebaca lebih cepat dengan titik aktuasi pendek. Dan pas kalian melepas key-nya, itu akan langsung ke-detect oleh fitur rapid trigger-nya. Di game movement seperti Apex Legends, ini juga sangat membantu karena kalian bisa mendapatkan timing yang pas untuk melakukan movement teknik seperti super glide. Terus di tab makronya, karena ini adalah analog keyboard, kita bisa ngeset beberapa makro yang unik.
Misalnya untuk satu key kita bisa ngeset 4 makro dan itu teraktivasi tergantung seberapa dalam kalian mencet switch-nya. Juga bisa diset biar kalau misalnya kita tahan atau kita pencet doang, fungsinya bakal beda. Terus terakhir juga bisa diset biar pas dipencet dia kayak on off switch gitu buat makronya. Tetapi pas kita tahan dia melakukan fungsi biasanya. Dua tab terakhir yang gue mau bahas juga unik dan menggunakan switch hall efeknya, yaitu input gamepad atau controllernya. Di dua tab ini kalian bisa setting biar key di keyboardnya mengirim input analog dari gamepad. Ini bisa menguntungkan di game yang memerlukan input analog, yaitu misalnya game balapan ya. Di tab keduanya bisa kalian set analog curve, yaitu sensitivity atau kayak scaling analog triggernya. Tab-tab yang lain seperti remap dan RGB lightingnya nggak beda jauh dari software lain, jadi nggak bakal gue bahas. Oh ya, tab remap keys-nya sudah support untuk menggunakan multi-layer. Sebelum gue kasih opini final gue untuk keyboard ini, gue mau ngebahas harga keyboardnya. Karena emang yang nggak murah, dan tergantung lokasi kalian berfluktuasi banget. Di toko ijo, paling murah ya 4 juta lebih. Tapi karena gue beli langsung dari websitenya Wooting, dia 2,7 jutaan untuk keyboardnya dan kurang lebih 500 ribu untuk ongkirnya. Masalahnya, beli dari Wooting websitenya itu dia nggak pasti estimasinya. Ini udah kedua kalinya gue beli barang dari website Wooting, dan yang pertama itu Wooting UWU. Dia estimasi nyampenya August, tapi ya sampai sekarang belum dikirim. Dan kali ini untuk 60 HZ waktu estimasi nyampenya 1 bulan, tapi dia molor ke hampir 3 bulan, baru dikirim. Untuk opini gue tentang keyboard ini, sama seperti hampir semua orang yang sudah pernah mencobanya. Ini adalah gaming keyboard terbaik yang gue pernah coba. Sampai ya rasanya kayak curang mempunyai reaksi yang sesnappy dan secepat ini. Untuk game FPS, tanpa keraguan, gue bisa bilang ini akan menjadi keyboard utama barunya gue setelah gue modif ya. Stay tune buat video itu minggu depan. Harusnya gue mau gabung, tapi karena ini recording voice over aja udah 20 menit, nggak jadi digabung. Tetapi untuk rhythm game, gue nggak bisa mengatakan hal yang sama. Gue udah nyoba adaptasi, tapi kadang masih mau balik ke switch kesukaan gue, yaitu Tilios V2 dengan spring 35 gram. Tetapi selama ini sih pengalaman gua untuk rhythm game fitur rapid trigger sangat membantu. Kadang ada sesuatu yang gua kira bakal miss, tetapi karena fitur rapid trigger itu masih kena. Untuk kompetitor yang mempunyai fungsi yang sama, ada Razer SteelSeries dan Drunk Deer. Tapi untuk Razer dan SteelSeries harganya lebih mahal, dan setelah di testing katanya sih delay-nya lebih gede. Terus untuk Drunk Deer dia sepertinya sih alternatif yang lebih murah, tapi gua pribadi belum sempet coba, dan dari gua lihat review-review orang lain belum ada yang komparasi sebelahan sama Wooting juga. Keyboard ini bisa gua rekomen ke siapapun yang ada budgetnya dan lagi nyari gaming keyboard yang paling responsif dengan fitur set paling berguna dan unik. Dan pastinya hanya untuk user yang mencari layout 60% ya. Untuk layout lainnya bisa coba cari yang dari SteelSeries, Razer, atau Drunk Deer. Sekali lagi, gua mau bilang kalau kalian emang nyari keyboard yang terbaik, ini adalah salah satunya. Kalau kalian beli keyboard ini, gue bisa 90% jaminin kalian gak nyesel. Dan kalau kalian nyesel pun, dijual bekas juga masih laku, banyak yang mau. Oh ya, seperti gue bilang tadi, sebelum gue akhiri videonya, gue mau kasih tahu aja minggu depan, gue bakal posting moddingnya ya. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin di komen atau join grup Discord kami. Link di deskripsi, tinggal join dan accept peraturannya. Thank you udah nonton sampai akhir, and see you in the next video. Bye-bye! Program ini dipersembahkan oleh sponsor berikut.